A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal amal kita untuk menghadapi suatu hari tiada yang lebih penting daripada hari itu, yakni hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah semoga kita senantiasa diampuni dosa-dosanya, diangkat amal-amalnya, dan diberikan balasan terbaik atas apa yang kita lakukan di dunia. Tak lupa pula kita curahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya. Beliau adalah orang yang lebih mencintai kita. Selain daripada Rasulullah SAW, kita bermohon kepada Allah semoga di hari perjumpaan itu kita senantiasa diakui sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan di barisan-barisan di belakang Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya, Faisatul Mafirah, menyampaikan tausiah dengan judul Ikhlas mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sabar dan ikhlas terlihat seperti pinang dibelah dua, namun di antara keduanya berbeda. Sabar ada di saat kita menunggu keputusan Allah, sedangkan ikhlas adalah sikap melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan juga menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Saya mulai dengan sebuah cerita yang dikisahkan. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat dalam suatu majelis. Tiba-tiba ada seorang jamaah yang bangun dan bertanya, "Rasulullah, aku ingin bertanya," ucap sang jamaah tersebut. Rasulullah menjawab dengan ramah, "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan sikap yang agak tegang, sang sahabat itu pun bertanya dengan rasa penasaran, "Siapakah di antara kami yang akan masuk surga ya Rasulullah?" Beberapa sahabat kaget dengan pertanyaan itu, karena dianggap pengaduk syuriah dan ujub, bangga terhadap diri sendiri, serta tidak pantas dipertanyakan. Ada juga beberapa sahabat yang marah terhadap pertanyaan itu. Salah satunya Umar bin Khattab, yang memang terkenal garang. Umar langsung berdiri dan mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk menebas kepala sang penanya. Rasulullah segera memberi isyarat kepada Umar untuk duduk, dan Umar pun kembali duduk. Jika Rasulullah tidak memberi isyarat, mungkin kepala orang itu sudah terbang. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dan kemudian beliau menjawab, "Kalian semua lihatlah ke pintu. Sebentar lagi sang penghuni surga itu akan muncul." Setiap mata sahabat pun langsung menuju ke arah pintu. Degduk hatinya menunggu kedatangan orang itu. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda sederhana yang mengucap salam, lalu menggabungkan diri ke dalam majelis. Para sahabat bingung apa kehebatan pemuda ini, karena sosok pemuda ini hanya seperti pemuda biasa yang pemalu dan tidak termasuk dari daftar golongan sahabat dekat Rasulullah. Mereka dengan sabar menunggu penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah pun memberi alasan. Setiap gerak dan langkah kakinya dari pemuda itu hanya ia ikhlaskan semata-mata mengharap keridhaan Allah. Itulah yang membuat Allah suka dan ridho kepadanya. Para sahabat kaget dan tersentak karena banyak yang merasa bahwa segala amal perbuatannya selama ini terkadang tidak semata-mata hanya Allah
namun diniatkan untuk hal yang lainnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang dan kualitas tertinggi kemurnian hati, karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah murni karena Allah dan hanya untuk Allah dalam setiap perbuatan. Hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah bertanya kepada diri sendiri, apakah niatnya benar-benar ikhlas untuk Allah atau ada niat lain di belakangnya. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Kalau kita melakukan perbuatan hanya dengan niat karena Allah, maka kerinduan Allah akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak, bersiaplah, karena biasanya kekecewaan yang akan didapatkan. Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Misalnya, kita ikhlas bekerja di tempat yang gajinya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ikhlas menerima ujian dan cobaan yang telah diberikan Allah untuk kita, dan seterusnya. Dengan demikian, bentuk keikhlasan seperti itu akan menuntun kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, dan dengan rasa syukur itu, maka seperti janji Allah, pasti akan ditambah nikmatnya. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memberitahukan sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Keikhlasan harus dilakukan di 3 waktu, yakni sebelum melakukan perbuatan, ketika sedang melakukan perbuatan, dan setelah melakukan perbuatan tersebut. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah menetapkanku sesat, sungguh akan kuusahakan agar anak manusia memandang indah perbuatan dosa yang tampak di bumi, dan aku akan sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Quran Surah Al-Hijr ayat 39-40. Seperti yang kita ketahui bersama, Iblis adalah musuh terbesar bagi manusia. Ayat di atas makin menegaskan dan menjabarkan betapa jahatnya rencana iblis dalam mengganggu anak manusia. Dia telah berjanji dengan segenap dan kekuatan untuk menyesatkan seluruh anak-anak Adam yang tidak memiliki keikhlasan dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, jika tidak ingin diganggu oleh iblis laknatullah, maka mulailah untuk melakukan segala perbuatan dengan penuh keikhlasan. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan amal perbuatan dengan tujuan agar mendapatkan pujian atau balasan dari orang lain. Riya berasal dari bahasa Arab ro'ah, yang berarti melihat atau mengatur segala sesuatu agar segala perbuatan yang dilakukannya dilihat. Orang riya tentunya bukanlah perbuatan yang baik. Bahkan Allah menyamakan orang-orang ini dengan ciri khas orang munafik. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud
riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia Muslim selalu ikhlas dalam beribadah. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran. Oleh karena itu, beribadahlah kamu kepada Allah dengan keadaan ikhlas." Az-Zumar ayat 2 menjelaskan bahwa cara beribadah yang paling benar itu hanya menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu, hendaklah beribadah ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan memang bukan sesuatu hal yang mudah. Seperti judul tausiah ini, jika ikhlas memang sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, tapi tentunya kita harus menerus melatih dan memperbaiki diri. Untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh keikhlasan, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari pekerjaan yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidup dan bergeraknya jasad adalah dengan ruh, maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita akan menyampah. Sebagai contoh, Al-Khulayani berkata, berapa banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak pengeluaran dan anggaran dasar yang diberikan untuk membangun sebuah perusahaan, tapi hanya berumur setumpuk jagung dan belum sempat mengucap untuk. Namun semua sirna dan hancur. Sebabnya bukan kekurangan tenaga, bukan kekurangan usaha, bukan kekurangan modal, bukan kekurangan perhatian, tapi semua itu terletak pada kekurangan ikhlas pendiri dan pendukungnya. Demikian ungkapan guru besar Al-Khulayani. Mulanya ada suatu pekerjaan dicemoohkan, dicibir dan diejek, bukan diminati, bahkan dihalangi. Namun karena digerakkan dengan keikhlasan, akhirnya yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, cemooh menjadi pujian, cibir berubah menjadi pujian. Amal usaha itu menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Ketika yang mendirikan telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang digerakkan setiap masa akan dikenang dalam beramal ikhlas. Menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapatkan. Seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima, semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari perilaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tausiah ini saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal ini kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang aku cintai dari kalangan hamba-hambaku. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, kita bisa merasakan nikmat ikhlas yang diberikan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang muhsin. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiada satu pun yang sempurna, walaupun kecil pasti ada celah dan cacatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.